Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Khairaufida dengan NIM 1907030033 dan teman saya Laila Safitri dengan NIM 1907030029. Di sini kami akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Mencari Makan, Keevolusian dalam Hubungan Makan dan Analisis Makanan Hewan. Yang pertama, strategi hewan mencari makan. Semua hewan adalah makhluk yang bersifat heterotrofik atau kebalikan dari autotrof. Artinya, untuk memperoleh nutrien organik untuk keperluan tubuhnya, hewan harus memakan organisme lain, baik makhluk yang masih hidup atau makhluk yang sudah mati. Strategi hewan dalam mencari makan ialah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan resiko semaksimal mungkin. Setiap hewan mencari makan atau mangsa, energi harus dikeluarkan. Setiap jenis hewan berbeda corak pencarian makannya. Perbedaan corak pencarian makanan. Jenis predator tertentu atau buaya dan ular, energi tidak digunakan untuk aktivitas mengejar mangsa, melainkan untuk menyerap mangsa secara tiba-tiba. Beberapa hewan tidak mengeluarkan energi ekstra setiap mencari makan. Misalnya lebah, sebagian besar energi untuk pembuatan dan perbaikan jaring penangkap angsa. Ada jenis hewan mencari makan secara individual atau berkelompok. Secara berkelompok akan memberikan keuntungan bila ketersediaan sumber daya makanan di lingkungannya berlimpah. Organisme dibedakan menjadi dua, autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis yang mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana atau fotosintesis, atau menggunakan reaksi kimia untuk energi dalam menyintesis makanan atau kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan, sedangkan kemosintesis berlangsung pada fungi. Heterotrof adalah organisme yang tidak mampu mensintesis makanan sendiri dari senyawa organik sehingga harus mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contohnya ialah hewan. Berdasarkan proporsi jenis makanannya, hewan diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan yang masuk kelompok ini ialah yang proporsi jenis makanannya hampir seluruhnya tumbuhan. Sebagai hewan yang masuk kelompok ini ialah kambing, domba, monyet daun, dan kelinci. Karnivora atau faunivora, hewan yang memakan hewan lain, yang biasanya masuk ke dalam kelompok predator atau hewan pemangsa seperti anjing, kucing, dan ular. Termasuk ke dalam kelompok ini ialah hewan insektivora atau pemakan serangga. Contohnya Tarsius spectrum. Selanjutnya omnivora, hewan yang memakan hewan dan tumbuhan dengan porsi yang hampir sama. Contoh hewan kelompok ini misalnya monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra. Stavanger adalah hewan yang memakan bangkai seperti burung pemakan bangkai dan biawak. Metode-metode mencari makan terdapat 9. Yang pertama adalah pengembalan, kedua menjelajah atau browser, yang ketiga makan nektar, buah-buahan, tepung sari, dan biji. Yang keempat menggali, kelima menyaring makanan, keenam pemakan sisa dan deposit, ketujuh pemangsaan, kedelapan simbiosis, dan yang terakhir mengais. Berikut adalah penjelasan mengenai pengembalan. Pemakan rumput memanen rumput dan tanaman lain di daratan atau alga, serta organisme lain di permukaan air. Kondisi ini mendukung usaha pengembalan sebagai jenis hewan. Salah satu
Kerugian dari pengembalan adalah beberapa makanan yang dimakan memiliki nutrien atau kandungan gizi yang rendah dan tidak terkontrol. Untuk menutupi permasalahan ini, hewan biasanya harus mengonsumsi rumput atau alga dalam jumlah besar, serta menghabiskan prosentase waktu makan yang lebih besar pula dibandingkan dengan kegiatan pemangsaan atau predator. Biasanya, mamalia yang mencari makanan melalui pengembalaan cenderung untuk membentuk kelompok. Terdapat hubungan keselamatan dalam mempertahankan jumlah melalui pencarian makanan secara berkelompok, dengan kelimpahan rumput dan kepadatan populasi yang tinggi. Berikutnya menjelajah atau browser. Pemakan daun di darat atau browser memakan daun-daunan dari pohon dan semak belukar. Hewan-hewan meliputi ulat bulu, kura-kura darat, burung belibis, jerapah, kambing, dan lain-lainnya. Hewan penjelajah tergantung pada makan yang tidak berlimpah dan tersebar luas dibandingkan dengan rumput, sehingga mereka cenderung untuk membentuk kelompok lebih kecil atau menjadi soliter atau introvert. Berikutnya, makan nektar, buah-buahan, tepung sari, dan biji. Tanaman menyediakan satu kelimpahannya, makanan selain daripada daun-daunan. Makanan ini jelas merupakan keuntungan bagi hewan. Madu yang manis merupakan makanan dari lebah, menyengat, burung, dan kupu-kupu, dan kelelawar yang sekaligus menyebarkan tepung sari dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Tepung sari dan biji adalah alat untuk reproduksi makanan. Jadi, tidak dimaksudkan untuk dimakan oleh hewan atau manusia. Akan tetapi, banyak lebah dan kumbang mengonsumsi tepung sari. Berikutnya, menggali. Beberapa binatang menggali makanan mereka. Satu terowong makanan dibuat sekaligus sebagai jalan mereka. Perilaku ini meliputi banyak hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, seperti kumbang, serangga, dan larva nyengat, undur-undur, dan anai-anai atau rayap kayu. Pemakan makanan secara sporadik, sehingga pencernaan mereka harus memiliki kemampuan khusus atau termasuk enzim khusus untuk mencerna selulosa. Kemudian, bahan organik dan partikel yang sulit dicerna tersebut dibuang. Contohnya undur-undur adalah larva sejenis serangga yang hidup mencari mangsa dengan cara menggali lubang jebakan. Lubang yang dibuang harus sesuai dengan proporsinya dengan ukuran tubuh undur-undur, serta konstruksi lubang benar-benar tepat agar mangsa atau kebanyakan semut yang masuk ke dalam lubang jebakan tidak dapat keluar lagi. Berikutnya, menyaring makanan. Menyaring makanan adalah strategi umum yang digunakan hewan-hewan yang hidup di habitat air, terutama samudera. Kegiatan menyaring dilakukan dengan menggunakan alat anatomis yang bertindak sebagai saringan untuk menyaring makanan kecil dari air. Pemakan detritus atau hewan-hewan pemakan dengan menggunakan saringan seperti tiram, vanwort, dan tunisates diam di suatu tempat, kemudian air laut dipompa sehingga plankton melewati saringan yang ada di dalam tubuhnya. Berikutnya, deposit dan pemakan sisa. Hewan-hewan ini umumnya adalah hewan-hewan laut yang relatif tidak bergerak. Berbagai jenis bintang laut berbentuk bunga, cacing laut, dan chinois. Lengan-lengan ini menjulur ke atas untuk menangkap makanan apapun yang melintas di atasnya. Selanjutnya, pemangsaan. Pemangsaan adalah kata yang lebih sering didengar sehubungan dengan metode memperoleh makanan yang dilakukan oleh hewan. Pemangsaan sering disebut juga sebagai pemburu. Akan tetapi, sebenarnya kegiatan pemburuan tidak hanya dilakukan oleh hewan-hewan besar di darat, di laut, bahkan di udara. Perburuan terjadi dengan begitu intensif. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah usaha binatang untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan binatang lain. Simbiosis dapat terjadi saling menguntungkan, salah satu untung atau merugikan. Tidak seperti pemangsa, simbiosis atau hewan yang bersimbiosis yang hidup saling menguntungkan dengan hewan inang atau host.
membiarkan hewan lain memperoleh manfaat dari hewan yang menempatinya. Sedangkan hewan yang menempati inang memperoleh manfaat karena dapat terlindung dari hewan-hewan pemangsa. Hubungan seperti ini disebut sebagai simbiosis komensalisme dan mutualisme. Saling atau salah satu diuntungkan. Sedangkan hubungan yang merugikan salah satu pihak dengan cara mencuri makanan dari tuan rumahnya disebut sebagai hubungan parasitisme. Yang terakhir, mengais. Hewan ini berjasa membersihkan sampah-sampah dari jenis sampah organik yang terdiri dari pupuk, binatang yang mati, dan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laila Safitri.